Kalau memang narasi pembela Mbak Alawi ini kuat, harusnya isu ini selesai. Harusnya hari ini sudah tidak ada lagi saya dengan narasumber berbicara sama Mbak Alawi. Hari ini publik tidak akan lagi bertanya tentang polemik nasab. Dan harusnya kalau memang mereka kuat narasinya, harusnya clear. Oke? Yang pertama, kalau memang publik percaya, harusnya kritik itu mati dengan sendirinya. Ya. Ini logika dasar kita dalam memahami. Kalau mereka berbondong-bondong membuat sebuah narasi konten yang berkualitas sebesar apapun, sebagus apapun, harusnya publik itu silent tanpa ada kritik. Artinya publik itu percaya dan kritik mati dengan secara sendirinya. Ketika akun dari 12.500 komentar itu belum disaring teridentifikasi buzzer, ya, itu baru normal saja. Ya, artinya seluruhnya ditampilkan. Nah, kalau kita normalisasi dengan buzzernya, ya, dengan buzzernya Mbak Alawi, dari 14% yang pro dengan Mbak Alawi ini, narasi yang masih percaya gitu ya kita bicaranya, 40%-nya itulah buzzer dan yang 60%-nya itulah organ. Sehingga kalau kita bicara buzzernya dihilangin, botnya dihilangin, kepercayaan murni terhadap narasi pembela Mbak Alawi itu tinggal 8%. Kenapa hari ini pembelaan terhadap Mbak Alawi itu kalau dibilang rame juga enggak, tapi ya lumayan lah gitu ya. Tapi dikasap makin kesini itu makin tidak dipercaya. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik di video-video yang dibuat ataupun dipublikasikan oleh pendukung Mbak Alawi, kan video pembelaan itu muncul secara terus-menerus, bahkan ada part-partnya. Ya. Kemudian sering di dalam narasi mereka itu menyematkan kalimat-kalimat nama ulama besar yang disebut. Kemudian dalil disusun, kemudian retorika diperkeras. Nah, tapi anehnya publik seolah-olah tidak merespon itu adalah sebuah hal pembahasan baru. Bukan melawan, bukan juga mendukung, ya. Tapi justru saya melihat pola gelombang yang semakin lama semakin meninggalkan apa yang disebut dengan narasi daripada klan Mbak Alawi. Nah, di dalam dunia komunikasi publik, ditinggalkan itu jauh lebih fatal daripada dibantah. Nah, hari ini saya tidak sedang untuk membawa sebuah keyakinan baru, namun saya untuk membawa diskusi kita pada episode kali ini dengan data, angka, pola, dan temuan. Dan hasilnya, jujur saja ini saya realistis dan objektif. Ya. Bahkan saya juga kaget juga. Sudah lama saya tidak meriset terkait tentang fenomena persentase akun-akun di sosial media, baik yang mendukung Ima ataupun yang mendukung Mbak Alawi, ini secara akun. Kalau video saya sebelumnya itu kita bicara persepsi, berarti bukan bicara angka orang ataupun populasi, kita bicara persepsi. Nah, di sini saya sudah lama tidak meriset terkait tentang populasi daripada sosial media di seluruh platform. Dan kali ini saya kaget. Ternyata kepercayaan publik terhadap narasi pembela Mbak Alawi itu tinggal 1 digit kalau kita bicara narasi itu organik. Ya, karena Mbak Alawi ini polanya mereka selalu mengamplifier dengan adanya buzzer dan bot supaya menaikkan engagement, menaikkan viral video dan seterusnya. Nah, masalah besar yang saya jelaskan di sini, kenapa isu-isu ini tak pernah selesai dan Mbak Alawi cenderung menggunakan narasi-narasi yang lama untuk membangkitkan kepercayaan publik. Kalau memang narasi
pembela Ba'alawi ini kuat, ya, harusnya isu ini selesai. Harusnya hari ini sudah tidak ada lagi saya dengan narasumber berbicara nasab Ba'alawi. Hari ini publik tidak akan lagi bertanya tentang polemik nasab. Dan harusnya kalau memang mereka kuat narasinya, harusnya clear. Oke? Yang pertama, kalau memang publik percaya, harusnya kritik itu mati dengan sendirinya. Ya. Ini logika dasar kita dalam memahami. Kalau mereka berbondong-bondong membuat sebuah narasi konten yang berkualitas sebesar apapun, sebagus apapun, harusnya publik itu silent tanpa ada kritik. Artinya publik itu percaya dan kritik mati dengan secara sendirinya. Nah, tapi yang terjadi di sini justru sebaliknya. Setiap kali pembelaan muncul, ya, pembelaan dari klan Ba'alawi ini, pendukungnya, pasukan tempurnya Ba'alawi, ya, dari orang-orang pribumi juga, gitu ya. Kritik justru makin kencang, kritik makin keras, dan kritik makin banyak dibanjiri oleh komentar-komentar skeptis terhadap narasi Ba'alawi. Komentar juga makin sinis, bahasanya makin dingin. Kalau kita baca, kalau kita tanya, ya, apa ini tandanya? Apa yang sedang terjadi di dalam publik di ruang digital? Nah, kalau kita mau jujur sebenarnya teman-teman, ini adalah tanda bahwa yang dipertaruhkan bukan lagi tentang nasab. Berarti tentang kepercayaan publik. Apapun apapun kualitas kontennya, itu bukan untuk melakukan klarifikasi nasab, tapi soal kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu tidak runtuh karena satu argumen, tapi kepercayaan runtuh karena akumulasi sebuah kekecewaan. Nah, ini yang menjadi pusat daripada konsentrasi Ba'alawi, pendukung-pendukungnya, pembelanya concern memberikan sebuah penjelasan di sosial media, ya. Bahkan part 1, part 2, part 3, dan seterusnya. Padahal sebenarnya yang diserang itu bukan argumennya, tapi personalnya, orang yang mengkritiknya. Itu garis besarnya. Episode yang lalu sudah saya bahas ini, gitu ya. Nah, perubahan medan terkait tentang polemik nasab dari sebuah majelis itu pindah ke ruang digital. Kalau kita bicara dulu, otoritas itu dijaga oleh suatu jarak. Siapa yang berani membantah dicap tidak beradab. Jadi ada jarak, ada gap. Namun hari ini semua klaim itu turun ke ruang digital publik. Dan di ruang digital yang diuji itu bukan silsilah, tapi konsistensi logika dan kejujuran narasi. Ada dua hal logika publik yang hari ini masih menunggu jawabannya, itu ada dua. Ya, ada dua tuh. Yang pertama adalah ketika metode nasab yang dilakukan Robito Alawiyah untuk membatalkan pihak lain, dan ketika Kiai Imad itu menggunakan metode yang sama, namun Ba'alawi itu menolak. Artinya metode itu tidak bisa memverifikasi nasabnya mereka sendiri. Kemudian yang kedua, yang belum clear, ya, konsisten logika yang dibangun oleh publik itu adalah ketika dulu sebelum ada polemik nasab, Habib Rizik Syihab untuk wajib verifikasi keabsahan nasab dengan tes DNA. Namun ketika ada polemik nasab, tes DNA itu dikatakan haram. Nah, ini publik belum selesai dengan logika konsistensi metode yang mereka lakukan. Namun yang diulang itu kan sama, polanya sama, ya. Jadi yang diulang itu otoritas, kemudian nama besar, framing adab. Sementara publik digital bertanya hal lain. Mana buktinya? Artinya apa? Narasi-narasi mereka ini bermasalah. Narasi pembela Ba'alawi ini tidak menyesuaikan diri dengan medan baru. Video akhir tahun kemarin dengan Ki Ubaidillah mengatakan bahwasanya
poin-poin penting narasi Mbak Alawi ini sudah nggak laku di tahun 2026. Apapun itu konteksnya. Ya. Karena ada sesuatu hal yang belum diselesaikan dan belum diklarifikasi oleh publik. Yang paling banyak dikomentari adalah mereka, publik ini persepsinya, untuk mau Mbak Alawi ini verifikasi tes DNA. Karena patokan mereka, logika mereka itu apa? Pernyataan daripada Habib Rizik Syihab. Dulu kok bisa diwajibkan tes DNA, sekarang kok dibilang haram. Ini kan jadi masalah. Kenapa? Itu nggak selesai dari klan Mbak Alawi atau pembela Mbak Alawi untuk memberikan sebuah klarifikasi. Karena apa? Dalam ilmu sosial, persepsi publik itu lebih cepat terbentuk daripada sebuah klarifikasi. Nah, ini jadi masalah. Mereka tidak memberikan sebuah klarifikasi. Ini contoh ya. Kemudian, kenapa saya tidak bicara hanya opini di dalam memberikan sebuah narasi kepada teman-teman semuanya, tapi saya memberikan data. Data selalu saya olah ya dari sebuah temuan-temuan, pola-pola yang konsisten itu menjadi sebuah bahan analisis. Kemudian data pun juga tersedia di sosial media. Karena sosial media itulah sebuah laboratorium sosial yang bisa kita analisis dan bisa kita riset. Nah, saya lebih memilih bernarasi dengan suatu pengukuran. Ya. Dan saya memilih bagaimana mengukur pola-pola konsisten yang narasi pembela Mbak Alawi lakukan sepanjang tahun 2025. Periode saya riset. Dan bukan hanya satu video, bukan satu channel, tapi lintas kanal, lintas platform, lintas pembela, lintas waktu dalam satu tahun. Periode tahun 2025. Karena opini itu kan bisa bias teman-teman ya. Tapi pola saya katakan itu sulit untuk berdusta. Karena polanya itu bisa dicermati, bisa diamati, datanya pun ada juga di seluruh platform media sosial. Kita tinggal narik datanya. Siapapun itu bisa melakukan. Sini paham? Oke. Kemudian bagaimana metodologi riset? Ini saya harus jelaskan dulu secara publik. Supaya publik juga yang awam pun juga memahami. Saya tidak pakai istilah akademik yang terlalu resmi atau formal gitu ya. Saya pakai pendekatan yang sederhana tapi ketat. Ya. Komentar-komentar dari seluruh platform media sosial. Baik channel resminya Mbak Alawi, ya. Ustadz, kiai ataupun ulama pendukungnya yang memiliki viewers yang di atas 10.000, kemudian subscriber ataupun followers itu di atas 10.000 yang besar, kemudian saya kumpulkan itu menjadi 12.500 komentar yang relevan, ya, 250.000 komentar yang relevan. Tahun pengamatannya adalah tahun 2025. Dan metode yang saya lakukan analisis frekuensi narasi, ya. Kemudian pemetaan sentimen. Baik dia sentimennya positif, negatif, skeptis, menolak, ataupun ragu, netral, dan seterusnya. Kemudian identifikasi pusat narasinya di mana. Yang nantinya bakal dipotong-potong videonya, dikomentari, dibantah, direaksi lagi, ataupun memang dia durasi panjang, dan seterusnya. Kemudian mendeteksi buzzer dan pola yang tidak organik yang selalu saya lakukan itu cross check untuk menemukan data yang organik. Dan ini bukan survei nasional, tapi ini cukup untuk membaca bagaimana iklim kepercayaan publik terhadap narasi Mbak Alawi. Dan margin of error-nya itu adalah 4,9%. Dan saya tidak sedang mencari angka yang sempurna. Saya mencari dan membaca arah perubahan. Apa yang mendasari arah perubahan kepercayaan publik terhadap narasi, pembelaan atau video yang dibuat untuk melakukan membela nasabnya Mbak Alawi. Ini saya lakukan.
Dan hasil angka persentasenya dari seluruh komentar yang saya analisis, pro Ba'alawi yang orang masih percaya, katakanlah yang berkomentar di situ ya, itu 14%. Ya, 14% yang pro terhadap Ba'alawi. Artinya yang masih percaya dengan nasabnya Ba'alawi. Kemudian yang kritis atau pro terhadap Kiai Imad itu 60%. Dan kemudian yang netral, ragu itu 26%. Nah, tapi ini belum bagian yang paling penting. Ya, itu adalah ketika saya berbicara 12.500 komentar yang relevan di seluruh platform sosial media. Ya, ini yang belum belum final. Kenapa saya kata belum final? Ketika akun dari 12.500 komentar itu belum disaring teridentifikasi buzzer. Ya, itu baru normal saja. Artinya seluruhnya ditampilkan. Nah, kalau kita normalisasi dengan buzzernya, ya, dengan buzzernya Ba'alawi dari 14% yang pro dengan Ba'alawi ini, narasi yang masih percaya gitu ya kita bicaranya, 40%-nya itulah buzzer dan yang 60%-nya itulah organik. Sehingga kalau kita bicara buzzernya dihilangin, botnya dihilangin, kepercayaan murni terhadap narasi pembela Ba'alawi itu tinggal 8%. 8,4 lah. Ya, 8%-an lah gitu ya. Dan ini bukan saya yang bilang, tapi angkanya yang bicara, analisis yang berbicara. Kalau data, kemudian kalau angka-angka yang ada di sosial media itu tidak pernah berubah. Data ya. Sulit dibantah lah, kan datanya bisa teman-teman akses, bisa teman-teman melakukan teknik scraping komentar dengan API versi 3 di setiap platform media sosial. Namun yang bisa teman-teman bantah itulah metodologinya. Ya, tapi angka itu kesimpulannya itu absolut data yang ada di sosial media. Karena bisa diakses publik gitu ya. Nah, buzzer organik, buzzer kemudian yang organik juga ya, dan ilusi sebuah dukungan itu nyata. Ya. Lebih dari 40% komentar pro Ba'alawi ini ya repetitif, sloganik, emosional dan minim argumen, dan itu bahasanya sama. Seperti copy paste aja. Sehingga ini mencirikan bahwasannya pembelaan atau kepercayaan kepada narasi Ba'alawi yang mendukung setiap video-video dikomentari itu hanya 60% yang organik. Sementara kalau komentar-komentar yang organik gitu ya kan panjang, kemudian beragam, bervariasi, saling berdiskusi, jarang saling memuji dan seterusnya. Ini tandanya klasik. Yang satu mempertahankan narasi, yang lain mencari kebenaran. Ini yang perbedaan terjadi di seluruh platform media sosial. Dan publik selalu lebih percaya yang kedua. Artinya apa? Yang mencari kebenaran. Bukan pembenaran teman-teman. Hari ini narasi Ba'alawi ini hanya sebagai pembenaran saja. Lelah. Publik itu capek, letih, lelah kalau narasi Ba'alawi hanya itu aja. Melakukan pembelaan. Publik itu membutuhkan namanya bukti yang akurat, verifikatif, empiris, bisa dipertanggungjawabkan, bisa membantah tesisnya. Ini yang menjadi poin penting. Maka apa yang dilakukan oleh pendukung Ba'alawi yang melakukan video-video berulang dan bertahap gitu ya, part-partnya itu sia-sia, tidak akan ngaruh dengan apa yang publik ingin capai hasilnya. Publik ingin sebuah kebenaran yang clear, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada pembelaan-pembelaan yang sifatnya adalah glorifikasi. Jadi itu yang menjadi problem ketika kita membaca data di sosial media. Nah,
Makna offline, ini offline itu lapangan ya, artinya publik nyata. Itu diam yang lebih jujur sebenarnya. Di lapangan itu orang nggak teriak-teriak ya, nggak frontal melakukan pembelaan atau memberikan sebuah pendapat ya. Kalau kita berbicara di offline ataupun di dunia nyata, tapi justru tidak membela ya, tidak marah pula saat dikritik, dan mereka lebih memilih diam. Dan dalam sejarah kekuasaan simbolik, diam itu adalah tanda delegitimasi. Diamnya publik secara offline itu harus diwaspadai, ya, bukan dimaknai mereka husnuzon atau mereka percaya, tapi mereka sudah skeptis terhadap nasab Ba'alawi, namun mereka nggak mau berbicara. Kalau saya bicara hari ini, saya tidak bilang Ba'alawi itu runtuh secara sosial, karena memang harus dibuktikan dengan sintesis yang akademik, yang bisa dibuktikan di meja diskursus ya, di meja diskursus akademik. Tapi kalau kita arahnya, pola-pola mereka menggeser makna tesis sebagai kajian akademik kepada kajian sosial, ya maka selesai. Secara sosial mereka selesai. Kenapa? Yang runtuh di dalam sosial itu adalah kepercayaan terhadap narasinya. Tidak membuktikan apa-apa. Dan kepercayaan itu tidak bisa dipaksa untuk kembali. Dengan apa? Dengan dalil, dengan membawa nama-nama ulama besar, tokoh-tokoh besar, peneliti dunia, dan seterusnya, dengan marah-marah, cacian, ataupun dengan framing-framing, dikatakan fitnah, dan itu gak berlaku lagi. Gak bisa dipaksa kembali, teman-teman. Karena kepercayaan hanya kembali oleh satu hal: kejujuran menghadapi kritik serta memberikan sebuah bukti. Nah, hari ini publik tidak lagi bertanya, siapa Anda yang berbicara, otoritas apa Anda berbicara. Tapi, apakah narasi pendukung Ba'alawi ini masih layak dipercaya atau tidak? Ini pertanyaan yang muncul. Bukan siapa yang ngomong sekarang. Mau yang ngomong pembela Ustadz Abdul Somad ataupun Gus Baha sekalipun juga, publik sudah nggak memperhatikan itu. Yang menjadi poin penting, siapapun Anda, apakah narasi Anda itu masih layak dipercaya? Dan selama pertanyaan itu tidak dijawab, angka itu tidak akan pernah naik dari 8%. Angka itu akan tetap dan hanya 1 digit. Ini masalah. Jadi apapun, siapapun yang berbicara melakukan pembelaan terhadap nasabnya Ba'alawi, hanya satu yang menjadi pertanyaan publik: apakah narasi Anda masih layak untuk dipercaya? Ini bukan sebuah vonis agama, ini bukan penetapan iman, ini hanya pembacaan kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik itu tidak bisa dipaksa, hanya bisa dibangun dengan suatu kepercayaan. Demikian dari saya, terima kasih.